itu berkembang, pemimpinnya bagus, kemudian banyak jiwa dimenangkan, bukan ngambil dari saudara. Kalau ada orang-orang yang lain kok masuk ke gereja itu karena memang layak mendapatkan itu. Jadi kalau ada orang lain kok lebih baik dari saudara, lebih maju dari saudara, lebih berhasil daripada saudara, jangan iri hati yang negatif. Amin. Saya kasihan dengan Saul. Kalau saudara ketemu dengan Raja Saul, sekali-sekali diwawancarai dia. Ngapain kau kejar-kejar Daud anak kemarin sore? Kamu jadi raja yang luar biasa, diangkat. Sudah jadi raja yang luar biasa, dan setelah itu habis waktumu hanya untuk mengejar anak kemarin sore yang adalah anak pengembala. Sampai kau mati. Saudara-saudara, Saul adalah figur seorang raja yang tidak bisa melihat kelebihan orang lain. Gara-garanya apa? Gara-garanya Daud membunuh Goliat, kemudian besok ada parade di jalan itu, karnaval. Wanita-wanita nyanyi pakai rebana, Daud membunuh berlaksa-laksa, Saul membunuh beribu-ribu. Malam itu Saul sakit hati, dia tidak bisa tidur. Dia sakit hati karena orang menyanyikan, atau Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Seolah-olah seluruh perempuan di Yerusalem memuji Daud. Kenapa? Memuji Daud, kok tidak memuji saya? Kemudian itu menjadi ancaman. Waspada saudara-saudara, milikilah sikap seperti Yohanes. Waktu memberikan peneguhan kepada Yesus, dia mengatakan, dia yang sudah menerima kalimat yang luar biasa dari surga, inilah anakku yang kasihi. Biarlah dia yang makin bertambah-tambah, dan aku makin berkurang-kurang. Artinya, dalam pelayanan saudara-saudara, jangan sekali-sekali kita iri hati kepada orang lain dan salah sasaran, sehingga akhirnya kita tidak pernah bertumbuh gara-gara memelihara sikap iri hati. Amin. Tolong lihat hatimu. Lihat hatimu sendiri, masih ada tulisan iri enggak di dalam hatimu? Kalau ada iri hati, keluarkan. Sekali-sekali kalau ada orang yang lebih baik, salami dia. Kawan, terima kasih. Saya senang kamu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kalau ada yang datang ke chapel, datang ke kelas pakai sepatu baru, salami. Saya senang kamu dapat berkat sepatu baru. Amin. Jangan malah mengatakan kau datang ke gereja pamer pakai sepatu baru. Dari mana kau dapat sepatu itu? Bukan urusan saudara dari mana dia dapat sepatu. Yang jelas dia pakai sepatu baru. Bersyukurlah. Amin. Jadi kalau ada benih iri hati yang suka nggosipin orang, bertobat. Saya mau mengatakan ini karena di dunia pelayanan masih ada orang yang iri. Saya masih ingat datang ke Bali dikontrakkan rumah oleh teman saya, rumahnya bagus. Udah tersebar kemana-mana. Pak Paulus punya villa. Rumahnya besar, kayak istana. Sampai ada yang ngecek. Saya bingung, ngapain dia ngecek? Ngapain dia menggosipkan? Saya baru keluar dari pengungsian di Pangkalan Angkatan Laut di Halong, kemudian disewakan rumah 2 tahun oleh teman yang bagus. Lah apa salahnya saya disewakan? Ya kan? Yang menyewakan teman, kemudian kok saudara jadi sewot? Kami melayani, kemudian bisa beli mobil, bisa beli rumah sendiri. Langsung ada gosip di sana, oh, korupsi. Tanpa ngecek. Saya korupsi dari mana? Anda bisa ngomong ke sana kali korupsi. Belum pernah ngecek bagian keuangan, belum pernah tanya kepada tim auditor dari luar yang biasa mengaudit pelayanan kami tiap tahun. Mereka belum pernah ngecek. Tahu-tahu sudah tersebar korupsi. Saudara-saudara, saya mau mengatakan kepada Anda yang belum pernah ngecek, sudah gosipin. Di dalam diri Anda itu ada iri hati. Bertobat. Kalau Anda melayani dengan hati iri, Anda tidak bisa menikmati pelayanan. Karena kesukaan orang iri itu ngitung rezeki orang. Mobilmu berapa? 3. Aduh, saya masih nyewa mobil nih. Rumah berapa? 2. Aduh, saya masih ngontrak. Bertobat. Amin. Sikap Yohanes itu bagus sekali. Dan saudara-saudara, di dalam kepemimpinan Yesus, peneguhan dari Yohanes itu luar biasa. Karena ada tanda dari langit. Nah, saya kurang tahu waktu saudara mau membuat keputusan untuk menjadi hamba Tuhan, ada tanda dari langit enggak? Atau mimpi, atau suara, ikutlah aku, layanilah aku. Saya mau tanya nih, waktu saudara membuat keputusan, bagaimana saudara tahu saudara mau melayani Tuhan? Dari mana peneguhannya? Ada menerima kesembuhan dari Tuhan, ada peneguhan. Luar biasa. Mari kita lihat yang ketiga. Saksi yang ketiga adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri punya sebuah keteguhan hati, sebuah konfirmasi dari dirinya. Yesus berkata, tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan
Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Dan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ini penting, saudara-saudara. Yesus sendiri punya peneguhan di dalam dirinya sendiri. Ini, saya datang sini bukan kemauan saya sendiri loh. Saya tahu ini saya diutus oleh Bapa di surga. Pekerjaan yang aku lakukan itu milik Bapa, dari Bapa, oleh Bapa. Saudara-saudara, ini penting bagi kita semua yang melayani Tuhan. Saudara harus tahu persis bahwa pelayanan dan panggilan saudara itu dari Tuhan. Kenapa? Karena kalau saudara tahu bahwa pelayanan, panggilan yang saudara miliki itu dari Tuhan, dan saudara tahu, waktu menghadapi kesulitan, saudara tidak akan meninggalkan pelayanan. Karena saudara tahu, ini adalah panggilan dari Tuhan. Ini adalah perintah dari Tuhan. Panggilan saya untuk melayani bukan datang dari orang tua. Bukan warisan, ya kan? Bapaknya gembala sidang. Kemudian saudara dikasih tahu, nak, nanti kalau bapak mati kamu yang meneruskan ya, yang meneruskan pelayanan. Kalau kamu sih sampai tidak mau meneruskan pelayanan bapak ini, nanti bapak di surga tidak bisa tidur. Kemudian kamu merasa bersalah, aduh bapak udah meninggal, saya yang dikasih tahu, ini saya harus melanjutkan pelayanan. Anda melayani karena merasa ini warisan. Tidak boleh melayani karena warisan. Bukan juga melayani karena itu pekerjaan. Makanya saya menjelaskan cara Anda memandang panggilan. Itu sangat menentukan bagaimana Anda menjalani panggilan. Kalau Anda menganggap panggilan ini adalah pekerjaan, maka fokusnya adalah akhir bulan. Ya kan? Fokusnya nanti kalau sudah akhir bulan mau gajian itu. Fokusnya gajian karena Anda kan kerja. Oh, semangatnya bukan main kalau gajinya lebih dari UMR, dapat tunjangan, dapat asuransi, dapat bonus, dapat THR. Saudara kan semangatnya bukan main. Coba kalau semua itu dicabut, masih mau kerja. Tunjangan dicabut, THR tidak ada, bonus dihilangkan, gaji dipotong 50%. Semangatnya masih sama atau tidak? Sama atau tidak? Tidak. Semangat Anda untuk melayani tergantung dari berapa yang Anda terima di akhir bulan. Kalau Anda memandang bahwa pelayanan adalah sebuah pekerjaan. Makanya saya salut dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini saya datang diutus oleh Bapa saya. Ini panggilan dari Bapa saya. Rasul Paulus mengatakan, saya melayani ini karena kasih karunia. Orang yang punya pemahaman bahwa pelayanan adalah kasih karunia, tidak akan sembarangan waktu melayani Tuhan. Saya mengatakan, saudara harus punya dari awal, panggilan ini kasih karunia. Kalau panggilan itu adalah kasih karunia dari Bapa, Bapa yang memanggil kalian tidak akan pernah membiarkan kalian sendirian. Amin. Duit Tuhan sediakan. Tempat pelayanan Tuhan sudah sediakan. Ya, teman untuk melayani sudah ada. Mungkin dalam ruangan ini. Ya kan? Ngapain saudara bingung bagaimana nanti. Tuhan akan sediakan semua. Waktu sakit Tuhan sembuhkan. Waktu saudara dapat tekanan atau kesulitan, Tuhan akan menyertai saudara. Itulah janjinya. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Makanya enak melayani Tuhan itu sebetulnya. Saudara mungkin kalau melayani dunia dapat BPJS. Ya kan? Dapat asuransi, ya kan, kesehatan dan sebagainya. Kalau melayani Tuhan, asuransinya lebih daripada itu. Amin. Anda ada orang yang tidak suka, kemudian ada yang mau menyantet saudara. Ada perlindungan diberikan oleh Tuhan. BPJS tidak ada. Apakah di BPJS ada perlindungan anti santet? Tidak ada. Oleh karena itu berbahagialah saudara, senang melayani Tuhan. Bahwa panggilan ini dari Tuhan yang layak untuk dibanggakan. Amin. Mari kita akan lihat peneguhan yang keempat. Saksi yang keempat mengenai panggilan daripada Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Roh Kudus memberikan berkat dan peneguhannya pada pembaptisan Yesus. Pada waktu itu Roh Kudus turun ke atasnya dalam rupa burung merpati. Saudara-saudara, saya mengatakan kepada saudara-saudara, Tuhan sudah menjanjikan kepada kita waktu kita mau melayani, Roh Kudus akan turun ke atas kita. Hal yang sama dilakukan oleh Yesus untuk para muridnya. Sebelum para murid pergi, Yesus berpesan seperti ini, berita mengenai pengampunan dosa ini harus kamu beritakan. Tapi jangan langsung pergi. Kalian tunggu dulu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Saya mau memberikan peneguhan kepada Anda semuanya, kalau saudara ditunjuk oleh Tuhan untuk melayani, Tuhan tidak hanya mengutus saudara, Tuhan memberikan semua jaminan untuk saudara, termasuk jaminan kuasa Roh Kudus untuk menyertai saudara. Amin. Coba saudara lihat Petrus. Petrus itu
murid yang paling terkenal di Alkitab. Bukan terkenal karena baiknya, terkenal karena suka ngomong duluan, mikir telat. Iya kan? Dia suka nerocos duluan, ngomong duluan, kemudian baru mikir. Makanya banyak ditegur oleh Tuhan Yesus. Satu kali Yesus mengatakan anak manusia akan mati kemudian bangkit pada hari. Jangan bilang begitu, jangan bilang. Yesus marah kepadanya mengatakan, hei nyalah dari hadapanku engkau iblis. Marah itu. Saudara, kalau sampai Tuhan Yesus bilang kau iblis, keluar dari sini. Itu pasti ada sesuatu yang memprihatinkan. Tapi Petrus ini dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Pesan Tuhan Yesus, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Tapi sebelum kamu memberitakan Injil, tunggu dulu di Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Nah saudara-saudara, pada akhirnya saudara membaca di dalam Kisah Rasul pasal 1 dan 2, saudara akan melihat bagaimana Roh Kudus turun dan para murid berbicara dalam bahasa roh, mereka dipenuhi dengan kuasa, dan akhirnya mereka bisa bersaksi kemana-mana, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Salah satunya begini, ada peristiwa yang memalukan. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan, kamu tunggu dulu di Yerusalem sampai dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Jangan pergi bersaksi sampai kamu dapat kuasa Roh Kudus. Mengapa? Ada peristiwa yang bikin malu, yaitu peristiwa yang terjadi dengan Kleopas. Saudara ingat Kleopas? Yang pulang ke kampung namanya Emmaus. Hari Minggu siang dia pulang karena dia tahu gurunya yang diidam-idamkan menjadi pembebas mati di kayu salib. Hari Minggu itu dia pulang sama temannya. Di tengah jalan ada Yesus yang menyertai mereka. Dan Yesus bertanya, apakah yang kalian percakapkan? Kleopas bilang, apakah Anda orang baru di Yerusalem? Anda tidak tahu apa yang terjadi kemarin? Baca surat kabar tidak? Itu di TV sudah diberitakan bahwa Yesus itu baru saja bangkit. Nah saudara-saudara, selama 12 kilo jalan, Kleopas tidak bisa mengenali kalau itu Yesus. Ini saya mau tanya, Anda diajar oleh Pak Paulus Wiratno 3,5 tahun. Tiap hari sama-sama, makan sama-sama, mendengar pengajarannya, menyaksikan mujizatnya. Kemudian Anda datang pulang kampung, disertai oleh Pak Paulus. Kemudian Pak Paulus datang, apa kabar? Apa kalian percakapkan? Dan Anda tidak bisa mengenali bahwa itu adalah gurunya yang 3,5 tahun menyertai saudara. Bikin malu. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, making hidup